Sejak saudaranya yang meninggal itu pertama, itu sudah drop, ditambah yang kedua itu. Orang itu sudah saudara drop perempuan semua. Yang pertama itu kan dia perawat sebetulnya, mantan perawat. Jadi merawat. Untuk kasih dampak di mana di kampung Pejagan ini ada keluarga besar yang saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dan tidak meremehkan virus ganas mematikan itu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Angka kasus sebaran pasien positif COVID-19 di Kabupaten paling ujung barat Pulau Madura ini peringkat teratas dari 3 kabupaten lainnya di Madura. Terakhir tercatat mencapai angka 151 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah jika kepatuhan masyarakat masih rendah. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas. Dari sejumlah kasus tersebut ada yang meninggalkan duka sangat mendalam. Tiga orang bersaudara warga Kampung Satuan Kelurahan Pejagan meninggal dunia secara beruntun akibat terpapar COVID-19. Berangkat dari keresahan masyarakat setempat adanya 2 pasien dalam pengawasan meninggal dunia, Lurah Pejagan Imam Mustari menyampaikan atas persetujuan RT RW dan gugus tugas pihaknya bersama masyarakat memberlakukan pembatasan wilayah di sepanjang Jalan Trunojoyo Gang 7. Sebanyak 13 orang dari keluarga yang meninggal dilakukan isolasi mandiri di rumahnya. Keresahan masyarakat dan mulai kemarin berkumpul di kelurahan, terus tadi malam dikumpulkan lagi tokoh masyarakat RT RW-nya, ternyata diputuskan untuk pembatasan area itu. 3 rumah itu yang berisi sekitar 13 orang isolasi mandiri di rumahnya. Dengan adanya kasus ini membuat tetangga sekitar dilanda keresahan seperti yang dikatakan Maya. Tutup, pasar kan tutup sih, ada pasar kan, tapi tutup rumahnya. Hanya 1 gang, cuma dia ada jeneng kok menang. Kedeje pokoknya agak kedeje di tang rumah, kedeje tapi di rumah saja, rek. Beberapa hari kemudian dikatakan oleh Lurah Pejagan, saudara kandung lain yang pernah kontak juga menyusul meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Surabaya. Sejak saudaranya yang meninggal itu pertama, ya itu sudah drop kayaknya. Drop, terus semakin ditambah yang kedua itu, sudah down itu. Humas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bangkalan, Agus Zen menjelaskan, 3 bersaudara yang meninggal dunia pertama yaitu mantan perawat statusnya pasien dalam pengawasan. Sebelumnya pernah merawat pasien ke-31 positif COVID-19 yang masih mempunyai hubungan keluarga. Disusul saudara kedua meninggal dunia statusnya positif COVID-19. Dan yang meninggal ketiga statusnya juga positif COVID-19. Iya, perhatiin 3 orang itu sesaudara perempuan semua. Yang pertama itu kan dia perawat sebetulnya, mantan perawat. Jadi merawat kasus 31 itu. Kenapa sampai seperti itu? Ya pada waktu kasus pertama mereka tidak meyakini, tidak mengikuti anjuran pemerintah. Meninggalnya saudara yang ketiga sejak saudaranya yang pertama meninggal sudah mulai drop. Disusul saudaranya yang kedua meninggal dunia kondisinya tambah drop. Petugas dari Dinas Kesehatan bersama dinas terkait langsung melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan
dan semua anggota keluarganya dilakukan isolasi serta melakukan tracing. Tracing, pastilah. Itu sudah SOP kita itu. Jangankan ya sampai positif COVID ya. Yang rapid positif aja juga kita lakukan tracing. Ya, sempat ada kontak dengan beberapa keluarga yang ada di sini. Jadi itulah fungsinya tracing, penyelusuran itu. Jadi PE, penyelidikan epidemiologi, itu sudah bagian dari SOP kami. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 khusus di Kampung Satuan Kelurahan Bejagan, langsung dibentuk Kampung Tangguh Semeru COVID-19. Semua anggota Kampung Tangguh itu yang sudah anggota relawannya itu sudah dipersiapkan kebutuhan apa dari keluarga itu. Sudah siap semua. Masalah penguburan apa itu, karena yang lain diisolasi. Semua anggota Kampung Tangguh yang ngerjakan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 bersama jajaran Forkopimda mendatangi Kampung Satuan untuk mengunjungi keluarga almarhum, memberikan dorongan semangat dan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar terdampak. Ini kunjungan Forkopimda langsung ke lokasi terdampak di mana di Kampung Bejagan ini ada keluarga besar yang positif dan beberapa keluarga pun sudah kita swab, hasilnya belum keluar, nanti mungkin 3 hari kurang lebih, mudah-mudahan negatif, tidak positif. Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Ramasam Tamaputra yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 mengatakan, sebagai wujud penegakan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan di masyarakat, agar kasus serupa tidak sampai terjadi di kemudian hari, pihaknya sangat mendukung terbentuknya Kampung Tangguh. Ya, Bejagan mulai tadi malam kita sudah asistensi untuk didirikan Kampung Tangguh ya. Beberapa hari yang lalu warga juga sudah sepakat untuk melockdownkan diri, menutup dan memportal wilayah masuk ke kawasannya. Ini tentu menjadikan kita semua patut untuk bersama-sama. Dijelaskan Rama, disiplin terhadap protokol kesehatan adalah vaksin utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita tahu corona itu nggak ada vaksinnya. Disiplin itulah vaksin. Disiplin apa? Semuanya. Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Maka di titik-titik perbelanjaan, aparat TNI Polri, saya bersama Pak Dandim, itu bertugas garda terdepan untuk menegakkan disiplin itu. Teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau. Semoga kasus serupa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga disiplin protokol kesehatan tidak sampai terjadi kembali duka yang mendalam di tengah keluarga tercinta. Karena COVID-19 bukan sesuatu yang mengada-ngada. Terbukti dalam satu keluarga 3 bersaudara meninggal dunia secara beruntun.